Salam Pak Bambang, saya mau izin bertanya, sebelum ada ciptaan, Allah dengan siapa? Mohon pencerahannya. Kira-kira waktu Tuhan itu belum menciptakan langit bumi seisinya, Tuhan dengan siapa waktu itu? Nah ini mulai dalam, semakin malam ini nggak lama lagi saya ceramah, tapi semakin lama biar semakin dalam. Waktu alam semesta belum tercipta, malaikat belum tercipta, manusia belum tercipta, Tuhan dengan siapa? Sendiri Pak, apa tidak kesepian? Itu mikir sambil guyon nggak apa-apa. Coba Tuhan sendiri Pak, apa tidak kesepian Tuhan? Waktu Tuhan masih sendiri, belum ada langit, bumi, alam semesta, manusia, malaikat. Kira-kira butuh 1, 2, 3 apa tidak? Tuhan masih sendiri loh. Alam belum ada, manusia belum ada, malaikat belum ada. Kira-kira butuh apa enggak? Aku yang Maha Esa, ngomong sama siapa yang lain belum ada. Ngerti nggak menurut saya? Penting apa enggak kata sah? Enggak penting, karena waktu itu belum ada manusia. Ya toh? Belum ada malaikat yang dituntut untuk menyembah puja. Belum ada manusia yang dituntut untuk berkomitmen kepadanya. Maka Maha Esa enggak penting. Ya toh? Karena belum ada yang lain. Adanya satu Esa, itu karena ada dua. Begitu Tuhan menciptakan malaikat, baru ada aku Tuhan dan ada kamu malaikat. Malaikatnya lebih dari satu, ada aku dan ada kalian. Ya toh? Selain malaikat ada manusia, ada aku, ada kalian, ada mereka. Jadi aku, kalian, kamu, mereka itu setelah ada kejamaan. Sebelum itu belum perlu kata ada. Kata esa itu tidak perlu, 1, 2, 3 Pak Gendut, nah itu tidak perlu itu, karena belum ada yang lain. Pertanyaan kedua, kira-kira kata aku perlu apa tidak? Perlu untuk apa? Cuma ada Tuhan. Adanya aku kan setelah ada yang lain. Maka ada satu Tuhan aku, ada yang lain Adam kamu. Ini dibutuhkan dalam konteks komunikasi. Sebelum ada yang lain tidak butuh 1, 2, 3, tidak butuh aku, kamu dan mereka. Inilah misteri Tuhan sebelum segala sesuatu ada. Nah, apa pertanyaannya? Lebih dahulu mana? Maha hadir atau Maha Esa? Omnipresent, Maha hadir. Tapi Esa 1, 2, 3 itu soal komitmen. Makanya kalau sekedar Tuhan itu Esa, setan juga bisa. Jadi jangan terlalu bangga dengan Tuhan Esa, Tuhan Esa. Yakobus pasal 2:19. Kamu percaya Allah itu satu. Itu baik, bukan jelek loh. Itu baik. Tapi setan-setan pun percaya dan gemetar karena itu. Maka kalau sekedar mengatakan Allah Esa, setan juga bisa. Tapi Allah Esa kemudian berkomitmen untuk menjaga keesaannya, untuk hanya berbakti kepadanya, itu lebih penting. Itulah yang namanya monoteisme etis. Yang setan tadi monoteisme bilangan, 1, 2, 3. Yang kedua monoteisme etis, monoteisme dengan tanggung jawab. Itulah monoteisme Abraham. Dipanggil ke suatu tempat, dia belum tahu tapi dia berangkat. Itulah monoteisme Abraham. Monoteisme tertinggi adalah monoteisme trinitaris. Karena ini monoteisme relasional, monoteisme hubungan. Dan hubungan itu tidak main-main. Hubungan sebelum segala yang lain ada. Maka kira-kira pertanyaannya gini, waktu Tuhan masih sendiri, ketika Anda sendiri, gak usah lama-lama. Hai istri-istri yang ditinggal suami seminggu, nanti begitu Anda jemput di airport langsung cipika-cipiki. Waduh seminggu udah ketemu, kamu sama dia ganteng Pak. Ya kan? Baru seminggu udah ketemu. Anak-anak kita kuliah di luar kota atau di luar negeri, setahun udah ketemu, ada kerinduan yang tersimpan. Ya kan? Pertanyaannya, kenapa manusia kesepian? Kenapa ciptaan kesepian? Karena satu eksistensi, satu wujud hanya memiliki satu pusat kesadaran. Sehingga dia tidak bisa berbagi pada pusat kesadaran yang lain. Makanya ada kesepian. Kesepian itu kan menyiksa, saudara-saudara. Kesepian itu mendera jiwa kita. Maka sebabnya ada nyanyian. Sunyi sepi sendiri, tanpa dirimu lagi. Kenapa sampai ada lagu itu? Karena Anda sendiri. Bayangkan, ketika sebelum ada ciptaan Tuhan sendiri, apa tidak kesepian? Kalau Tuhan sama dengan manusia, pribadinya terbatas, dia pasti kesepian. Dan kesepian itu bukan sifatnya Tuhan. Tetapi karena satu ousia tadi memiliki lebih dari satu hipostasis, satu ousia itu lebih dari memiliki satu pribadi, pusat kesadaran, maka tidak ada kesepian dalam Tuhan. Hubungan antara Bapa, sumber, putra itu yang diperanakkan dari sumber yang satu, dan roh yang dikeluarkan dari sumber yang satu, itu hubungan dinamis dalam keabadian. Bahasa kerennya para teolog dinamakan perikoresis, saling mendiami. Karena saling mendiami ada hubungan kasih kekal. Saya bertanya, Allah itu kasih Pak. Apakah itu kekal? Ya kekal. Allah itu kasih. Yang dikasih siapa? Manusia Pak. Tidaklah aku ciptakan engkau agar kamu mengenal aku, katanya aliran kebatinan Jawa. Tuhan menciptakan manusia supaya dikenal.
katanya aliran kepercayaan. Supaya dikenal, iya. Berarti Tuhan butuh aktualisasi diri. Karena dia butuh yang lain. Selama Tuhan belum memiliki yang lain, Tuhan dilanda oleh kesepian seperti Yuni Sarah. Ya kan? Lalu kasih itu kan butuh sasaran kasih supaya tidak bertepuk sebelah tangan. Bapa itu sumber kasih, putra itu yang dikasih, dan ada kasih yang disalurkan adalah Roh Kudus. Ini ilmu yang dalam, saudara-saudara. Tidak bisa hanya dikatakan 1, 2, 3 Pak gendut naik kuda. Kalau Tuhan di sana, dia tidak di sini. Oh, itu tidak cocok, itu kan saya. Saya sekarang di Makassar, maka saya tidak ada di Jakarta. Tapi kalau Tuhan sekarang ada di sini, apa Tuhan tidak ada di sana? Tuhan, kami sudah berkumpul ini lebih daripada 100 orang. Padahal syarat minimum kehadiranmu, 2-3 orang berkumpul, Tuhan akan hadir. Ini sudah memenuhi syarat minimum. Tuhan, kenapa engkau belum hadir? Saya masih ada sibuk di New York. Di sini ada KKR. Berapa lama lagi Tuhan kau tiba di kota Makassar? Masa Tuhan seperti itu? Dia di sini, dia juga di sana. Dia ada di mana-mana. Lain kalau manusia, aku di sini, engkau di sana. Tidak sama. Oke, salam. Oke Pak Bambang, penjelasan Anda sangat mencerahkan dan menguatkan iman kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.